Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, salam sehat bosku, dan semoga diberi rezeki dengan lancar ya. Oke, kali ini kita akan membahas ini apa itu membenahi EGS yang rusak ya, EGS yang rusak dengan modul biasa ini ya. Oke, untuk pengecekan kita menggunakan avometer saja. Oke, ini sudah ini IC 1 ya yang terpasang, yang satu belum kepasang. Ini karena rusak ya. Ini tinggal pasang, ini kita cek dulu. Ini yang ini rusak apa tidak ya. Kemarin saya lupa untuk membuat video yang di sini pencopotan yang ini ya. Yang ini rusak. Saya belum ke video. Nah, ini saya copot aja kemarin ya. Sekarang udah datang ini mouse IC-nya. Ini ori ya, IG. Oke, kita cek dulu yang sebelah ini yang terpasang apakah normal atau tidak. Oke, kita kasih tegangan voltase dulu. Tuh, bentar. Kita pasang 12 volt 12 atau 13 volt ya. Ini kalau normal itu ini bisa 5 volt 6 sampai 5 volt ya, begitu kalau masih normal. Kita on kan, kita lihat ya, ini skala ke AC dulu ya untuk teman-teman, untuk yang mau membenahi EGS dengan AC dulu, dan probnya kita pasang ke apa itu, kalau IC yang sebelah sini ya, sebelah sini yang nomor 1 itu kita hubungkan ke prof 1 LO dan apa itu 2 LO ya, 1 LO dan 1 HO ya, 1 LO dan 1 HO ya, untuk yang IC ini. Dan yang di sana 2 LO dan 2 HO ya, 2 LO dan 2 HO ya, maaf. Saya ulangi untuk mengecek yang IC sini, EGS yang ini rusak atau tidak. Kalau yang MOSFET IC yang ini sebelah sini itu 1 LO dan 1 HO ya. Kita kalau ke IC nomor 2 itu kita bisa mengetes ke probe yang ke kaki 2 LO dan 2 HO ya. Gitu. Ini karena IC satunya saya copot karena mati ya. Kita cek dulu IC nomor 2. Berarti probe 2 LO dan 2 HO ya. Oke, kita cek dulu. Kita hidupkan, tegangannya berapa? Oke, 5 volt. Oke, normal ya ini. Ntar kalau kedip itu hilang atau tidak. Oke, kalau berkedip hilang berarti ini normal untuk IC-nya di sini. Kalau punya oscilloscope itu bisa dilihat gelombangnya yang di sini. Oke ya. Oke, kita akan pasang dulu yang sini. Yang di sini ya. IC-nya saya pasang dulu ini karena saya pasang sendiri ya. Nanti kita lanjut, kita pasang dulu. Saya jeda dulu ya untuk pemasangannya. Agak-agak susah soalnya ya. Menggunakan ini, saya cuma menggunakan solder karena cuma punya solder saja, cuma solder, dan mata solder harus ini harus lancip ya, kalau tumpul nggak bisa, susah sekali. Oke, kita jeda dulu bosku. Oke, kita lanjut videonya ya. Ini tadi pemasangan juga cukup agak lama, beberapa menit ya, kurang lebihan ya, ada beberapa menit karena kecil ya, karena saya tidak punya solder uap, punya solder ini saja. Ini tadi juga menggerindo ini juga ya, saya gerinda agar lancip juga karena kurang lancip tadi, karena harus lancip benar-benar bisa merekat dengan bagus ya, agar nggak nempel dengan yang lain. Oke, kita cek lagi. Ini saya pindah ke probe IC nomor ya, IC nomor 1 dari sini. Ini 1 LO dan 1 HO ya. Kita nyalakan, Oke, 5 volt juga. Oke, kalau berkedip apakah akan hilang? Kita tunggu. Oke, hilang ya. Berarti sudah bekerja ini. Sudah mantap. Oke, sudah bisa digunakan ini EGS-nya. Begitu bosku. Oke, cukup simpel ya untuk yang punya EGS yang rusak. Ini saya juga ada satu lagi. Ini komponennya agak bagus, saya mau ini sudah saya copot juga. Nah, kita coba lihat ya yang rusak itu bagaimana. Ini kan yang ini sudah saya benahi ini ya, sudah. Kita perbedaannya bagaimana. Ini yang sudah saya benahi itu sudah normal ya. Kita lihat, kita cek lagi ya di probe 1 LO dan 1 HO ya. Oke, 5 volt. Kalau kedip-kedip, nah, hilang ya. Oke, ini menandakan sudah normal. Oke, kita tes menggunakan EGS yang
ini rusak ya. Ini juga IC bagus pakai EG. Waduh blur ya, HP-nya kurang bagus ini. Oke, kita copot dulu, kita pasang. Ini rusak ya, karena over input voltase ini rusaknya ya. Kebanyakan gitu. Yang saya ingat yang ini karena baru ya, kemarin over, ternyata tegangannya itu step downnya itu melandang ya, enggak, step downnya rusak, jadi enggak 12 volt tapi ke 24 volt, jadi EGS-nya rusak. Ini rusak semua isinya. Oke, kita nyalakan ya. Oke, kalinya rusak ya. Oke, kalau yang rusak itu 0 ya, enggak keluar tegangannya juga. Begitu. Ini IC 1 dan IC 2 juga mati ya. Ini begitu, ini IC 1 ya. Oke, perbedaannya begitu ya bosku, untuk yang rusak dan yang hidup ya. Nanti kalau cara gampangnya begitu saja. Kalau secara sederhananya yang cuma punya voltmeter atau voltmeter tester ya, multitester yang digital ya. Jangan lupa posisikan ke AC ya, jangan DC, ke AC. Oke, begitu saja bosku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat video ini ya. Dan usahakan untuk beli yang IC itu yang EG ya, yang merek EG, jadi orisinil ya. Kalau bisa yang orisinil ya. Nah, ori nih gitu. Ini harganya sekitar 17.000 lebih berapa gitu ya satunya. Oke bosku, mudah bukan untuk servisnya ya. Oke, begitu saja bosku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.